彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？别想！又要救我，又对我这么不客气，这定是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。Di tanah terbuka yang luas, yang tertutupi pecahan batu, ada panggung batu yang sangat besar. Keheningan serpihan batu di tanah terbuka berlanjut sebentar sebelum suara yang dalam tiba-tiba muncul. Setelah penampilannya, orang bisa melihat bentuk gelombang wormhole setelah gelombang riak spasial yang intens. Banyak figur manusia bergegas keluar darinya dalam garis lurus. Semuanya mendarat dengan mantap di tanah terbuka. Kami akhirnya keluar. Wormhole ruang sialan ini benar-benar terlalu sulit. Lin Yan mendarat di tanah dan segera menghirup udara segar dari dunia luar. Dia tertawa seolah-olah dia berhasil melepaskan diri dari sesuatu. Xiao Yan juga mengangguk dengan pikiran yang sama di samping Lin Yan. Matanya menyapu ke segala arah. Pada saat ini, ada cukup banyak sosok manusia yang telah keluar dari wormhole. Oleh karena itu, tanah terbuka ini dengan cepat menjadi hidup. Apakah tempat ini wilayah Pil? Xiao Yan menggosok kedua tangannya, menarik matanya yang ingin tahu, dan bertanya. Tidak. Lin Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanya bagian tengah dari dataran tengah. Ini juga dikenal sebagai wilayah tengah kepada yang lain. Wilayah Pil itu terletak di bagian tengah wilayah tengah. Wilayah tengah. Xiao Yan terkejut. Hehe, jika seseorang menggambarkan dataran tengah sebagai pusat benua Douki, wilayah tengah ini akan dianggap sebagai pusat dataran tengah. Faksi teratas yang terkenal kebanyakan mendirikan markas mereka di wilayah tengah. Lin Yan tersenyum sambil melanjutkan, tempat yang saat ini kami berada adalah bagian barat daya wilayah tengah. Faksi-faksi yang paling terkenal di daerah ini adalah Lembah Suara dan Lembah Api Terbakar. Kedua faksi besar ini adalah tuan di sini. Selain dari dua faksi besar ini, ada sejumlah faksi berbagai ukuran yang tak terhitung jumlahnya. Namun, mereka jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Lembah Suara atau Lembah Api yang terbakar. Klan Liu Qing juga berada di wilayah barat daya ini. Membakar lembah api? Hati Xiao Yan segera bergerak ketika dia mendengar ini. Orang-orang di tanah terbuka akhirnya pulih setelah Xiao Yan dan Lin Yan menghilang ke cakrawala. Mereka memancarkan banyak tanda tak percaya. Douzong. Bahkan di Central Plains, seseorang di kelas ini jelas orang yang kuat. Banyak sekali orang yang berjuang keras untuk mencapai kelas ini. Namun, hanya sedikit yang akhirnya mencapai kelas ini. Oleh karena itu, sedikit mengherankan bahwa itu orang-orang ini akan kehilangan diri ketika mereka melihat bahwa itu Xiao Yan telah mencapai kelas Douzong pada usianya. Kota Tianhuang adalah kota yang tidak lebih kecil dari Tianbei City. Selain itu, kota ini memiliki wormhole yang menghubungkannya dengan wilayah Pil. Ini menyebabkan lalu lintas manusia di kota jauh melebihi kemacetan di kota Tianbei. Banyak faksi berbagai ukuran tinggal di kota Tianhuang. Dua klan besar adalah pemimpin di antara mereka. Salah satunya adalah klan Liu dan yang lainnya adalah klan Cheng. Kedua klan ini dapat dianggap sebagai faksi terkuat di kota Tianhuang. Tentu saja, kedua klan ini tidak memiliki kualifikasi untuk membangun transporter jarak jauh seperti wormhole. Oleh karena itu, wormhole tempat ini bukan milik salah satu dari dua klan besar. Sebaliknya, pemiliknya adalah Burning Flame Valley. The Burning Flame Valley adalah penguasa sejati selama ribuan kilometer, mengendalikan banyak kota. Satu-satunya yang bisa bersaing dengan itu adalah Lembah Suara.
Namun, lembah suara ini selalu tertutup. Xiao Yan dan Lin Yan berjalan menuju kota ketika tembok kota megah, yang membawa aura firasat, muncul di depan mereka. Manusia datang dan pergi di bawah gerbang kota yang menjulang tinggi. Seluruh tempat itu dipenuhi dengan atmosfer yang berisik. Mereka berdua dengan lancar memasuki kota. Mereka melihat jalan yang luas dan di toko-toko dan gedung-gedung yang tak ada habisnya di kedua sisi jalan. Massa hitam kepala manusia dan kebisingan yang mereka ciptakan di jalanan berubah menjadi gelombang suara besar yang menyebar, membanjiri awan. Kota Tianhuang benar-benar bersemangat. Itu bahkan mungkin bisa dibandingkan dengan beberapa kota paling makmur di wilayah Black Corner. Xiao Yan tanpa sadar menjentikan lidahnya dan memuji ketika dia melihat ke kota yang perkasa dan lalu lintas manusia. Ini adalah wilayah tengah dari Central Plains, area tengah seluruh benua. Meskipun Black Corner Region juga cukup kuat, bagaimana bisa membandingkannya dengan tempat ini? Lin Yan tertawa. Dia segera mengidentifikasi rute mereka dan memimpin Xiao Yan ke lokasi rumah klan Liu. Dia pernah tinggal di tempat ini untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, dia cukup akrab dengan kota Tianhuang. Xiao Yan mengikuti di belakang Lin Yan. Mereka berjalan di beberapa jalan panjang dan mengambil beberapa giliran sebelum sebuah manor yang sangat luas muncul di depan mata mereka. Manor ini sangat besar. Selain itu, ada beberapa penjaga dengan senjata di tangan mereka saat ini di luar manor. Pandangan waspada mereka menyapu sekeliling mereka. Xiao Yan terkejut ketika dia melihat pertahanan ketat dari manor. Tanah terbuka memancarkan banyak seruan ketika orang-orang melihat lelaki tua ini. Ekspresi Liu Qing dan dua lelaki tua di belakangnya sedikit berubah. Segera, mereka menangkupkan tangan mereka dan berkata dengan sopan, "Itu sebenarnya Elder Chihuo. Bolehkah aku tahu apa alasan dari tatanan baru ini?" Menurut peraturan di masa lalu, sekarang bukan saatnya untuk menyerahkan hak pengelolaan wormhole. Kepala lembah telah memberi perintah. Dia membutuhkan beberapa alkemis tingkat tinggi untuk pergi ke Burning Flame Valley untuk membantu dirinya yang lanjut usia memperbaiki pil obat. Namun, dia belum menemukan orang yang cocok sampai sekarang. Oleh karena itu, ia telah mengeluarkan perintah ini. Setiap klan yang dapat menemukan alkemis tingkat tinggi akan mendapatkan hak pengelolaan wormhole. Ini akan efektif selama 3 tahun. Orang tua yang dipanggil Elder Chihuo berbicara dengan suara lemah. Klan Cheng telah menemukan seorang alkemis tingkat 6 yang telah diakui oleh Phil Tower. Jika klan Liu kamu juga dapat menemukan satu dan mengundangnya untuk mengikuti aku ke lembah api pembakaran, wormhole ini akan diserahkan kepada kamu. Selain itu, hak akan diperpanjang dari 1 tahun hingga 3 tahun. Elder Chihuo menunjuk ke arah klan Cheng. Ada seorang lelaki tua dengan jubah alkemis berwarna ungu, yang berdiri dengan tangan di belakangnya. Seorang alkemis tingkat 6? Ekspresi Liu Qing berubah ketika dia mendengar ini. Klan Liu mereka memang memiliki seorang alkemis. Namun, yang terbaik hanyalah seorang alkemis tingkat 5. Mereka tidak pernah memiliki seorang alkemis tingkat 6. Setelah semua, seorang alkemis di tingkat itu akan dapat memperoleh perawatan yang baik dari faksi seperti Burning Flame Valley. Siapa yang akan datang ke klan mereka, yang tidak besar atau kecil? Liu Qing terkejut ketika melihat orang yang telah tiba. Dia segera menghela napas sambil berkata sambil tersenyum pahit, "Lupakan saja. Ayo pergi. Kamu bukan seorang alkemis tingkat 6 dan tidak dapat membantu aku." Hati kelompok Liu Qing merasakan kedinginan saat melihat adegan ini. Tawa lembut akrab menyebabkan tubuh Liu Qing untuk sementara kaku. Sesaat kemudian, dia akhirnya sembuh. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia melihat pemuda yang tidak dikenal itu. Kamu Xiao Yan." Kata-kata Liu Qing baru saja terdengar ketika tubuh indah Liu Fei di belakangnya tiba-tiba bergetar. Xiao Yan, nama yang meninggalkan kesan di hati yang sulit dihilangkan. Jenius sejati dari Akademi Batin ini adalah seseorang yang bahkan saudara sepupunya, yang dia banggakan, tidak bisa mengejar. Matanya yang cantik diam-diam mengamati pria muda di depannya. Dia sedikit terkejut ketika mereka berhenti di wajah yang agak asing. Matanya yang waspada menemukan beberapa petunjuk dan tangannya sedikit bergetar di bawah lengan bajunya. Matanya mulai menghindarinya. Saat itu, dia telah mengembangkan dendam kecil dengan Xiao Yan. Itu karena dendam bahwa itu Xiao Yan telah bertukar pukulan dengan Liu Qing.
Hasilnya, bagaimanapun, telah menyebabkan dukungan di dalam hatinya untuk sepenuhnya runtuh. Sampai saat ini, Liu Fei tidak bisa melupakan sosok kurus yang berdiri dengan bangga di arena pertempuran saat itu. Pada saat itu, Xiao Yan hanyalah seorang pemuda yang baru saja tiba di Akademi Batin. Matanya menyapu orang-orang dari klan Cheng tidak jauh tanpa meninggalkan jejak. Liu Qing mengangguk ketika dia mendengar ini. Dia segera tertawa dengan cara yang tidak dibatasi. Setelah hari ini, wormhole akan dibuka sekali lagi. Aku akan membantu kamu menyiapkan segala sesuatunya. Tinggalkan masalah kecil ini kepada aku. Sudah giliran klan Cheng untuk mengelola wormhole. Mereka selalu melihat klan Liu kami sebagai merusak pemandangan. Saudara sepupu, mereka hanya akan menyulitkan jika kamu menunjukkan dirimu sendiri. Liu Fei, yang berada di belakang Liu Qing, bergumam. Ekspresi Liu Qing tenggelam dan Liu Fei berhenti bicara. Apa yang telah terjadi? Apakah kamu memerlukan bantuan aku? Xiao Yan tampaknya belum melihat wajah Liu Qing. Matanya pindah ke Liu Fei saat dia bertanya dengan tersenyum. Tidak ada, itu hanya masalah kecil. Ayo kembali dulu. Karena kamu telah tiba di kota Tianhuang, aku harus benar-benar menerima kamu apapun. Liu Qing melambaikan tangannya, menarik bahu Xiao Yan, dan tertawa. Aku tidak pernah mengatakan kata-kata seperti itu ketika kamu mengikuti aku ke Kekaisaran Jia Ma saat itu. Xiao Yan memandang Liu Qing dan dengan lembut tertawa. Xiao Yan tersenyum ketika melihat ini. Dia perlahan melangkah maju dan menangkupkan tangannya ke arah pria tua berjubah merah itu. Dengan senyuman, dia berkata, "Ini senior, klan Liu belum mengakui kekalahan. Harap tunggu sebentar sebelum menyerahkan wormhole." Elder Chihuo telah menemukan Xiao Yan pada saat dia muncul. Dia juga terkejut bahwa itu Xiao Yan mampu mencapai kelas Dou Zong pada usia seperti itu. Kemungkinan di antara generasi yang sama, hampir tidak ada orang yang dapat mencapai prestasi seperti itu. Jika klan belum mengakui kekalahan, silakan mengundang sang alkemis. Haruskah alkemis yang ditemukan klan Liu lebih kuat daripada Grandmaster Xiu? Hak pengelolaan wormhole ini akan menjadi milik klan Liu. Mungkin itu karena Elder Chihuo menyadari kekuatan Xiao Yan saat ini, tetapi nadanya jauh lebih sopan ketika dia berbicara. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk ketika dia mendengar ini. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke pria tua berjubah ungu, menangkupkan kedua tangannya, dan tersenyum saat dia berkata, "Dalam hal itu, perkenankan aku yang kecil untuk bersaing dengan Grandmaster Xiu ini." Apa yang kamu katakan? Kekuatan spiritual yang megah muncul seperti gelombang kuat yang tak berujung saat ia menyapu langit. Itu membawa tekanan yang luar biasa menakutkan yang bergegas menuju pria tua berjubah ungu dengan cara yang seperti kilat. Ruang bergetar dimanapun itu berlalu. Benang-benang garis hitam gelap dengan diam-diam menyebar. Meskipun kekuatan spiritual itu tanpa bentuk atau warna, siapapun yang memiliki kekuatan akan dapat merasakan tekanan menakutkan yang meresap ke langit. Tekanan semacam ini berasal dari jauh di dalam jiwa seseorang, menyebabkan seseorang memiliki perasaan berdebar-debar. Pada saat ini, banyak percakapan pribadi tiba-tiba berhenti. Ekspresi dari beberapa orang yang telah mengejek kesombongan Xiao Yan sebelumnya menegang. Dalam sekejap, mereka tampak sangat lucu. Setelah maju ke kelas Dou Zong, Xiao Yan saat ini kemungkinan telah mencapai tingkat ke-7 jika seseorang berbicara tentang tingkatan alkemisnya. Kekuatan yang menakutkan seperti itu akan secara alami melepaskan tekanan yang luar biasa kuat ketika dilepaskan. Elder Chihuo tercengang saat dia menyaksikan kekuatan megah yang menyapu langit. Sesaat kemudian, dia menghirup nafas dalam-dalam. Ekspresi kejam baru saja muncul ketika Zheng Xiu dengan cepat mengambil beberapa langkah mundur. Mata Zheng Xiu menatap tajam pada Xiao Yan. Dia dengan dingin berteriak setelah penghalang spiritual terbentuk. Kata-katanya baru saja terdengar ketika kekuatan spiritual yang megah, yang menyapu langit, langsung berkumpul. Keduanya tiba-tiba bertabrakan dan riak mengejutkan menyebar. Retak! Riak tak terlihat tiba-tiba menyebar dari titik kontak antara palu berat dan penghalang spiritual. Istirahat! Xiao Yan mengulurkan tangannya. Dia menunjuk ke Zheng Xiu dari jarak yang sangat jauh. Jarinya menekan udara kosong saat dia tertawa lembut. Ledakan! Penghalang spiritual meledak terpisah. Ekspresi Zheng Xiu, yang terhubung dengannya, langsung berubah menjadi putih.
Segera, seteguk darah segar diludahkan. Tubuhnya juga terbang kembali seolah-olah dia mengalami pukulan serius. Dia mendarat di tanah dan membentuk bekas luka yang hampir 100 meter sebelum akhirnya berhenti. Seluruh tempat itu sunyi. Banyak mata yang tumpul saat mereka melihat Zheng Xiu yang jatuh ke tanah. Tenggorokan tak terhitung jumlah orang yang terguling. Ekspresi di mata mereka juga menjadi kusam. Tier 7 alkemis, ini bukan kelas berat biasa. Seorang alkemis dari tier ini pasti akan menjadi eksistensi teratas dalam Burning Flame Valley atau bahkan Pil Tower. Cheng Yao dan seluruh klan Cheng tercengang ketika mereka melihat Zheng Xiu yang berbaring di kejauhan tanpa ada yang tahu apakah dia masih hidup. Hanya beberapa saat kemudian mereka menelan seteguk ludah dengan banyak kesulitan. Seorang alkemis tingkat 7, tubuh mereka tanpa sadar merasa kedinginan ketika mereka bergetar ketika mereka memikirkan hal ini. Seseorang yang memiliki eksistensi semacam itu tidak akan mengalami kesulitan untuk menghancurkan klan Cheng mereka. Yang perlu dilakukannya hanyalah membuka mulutnya dan banyak orang yang sangat kuat akan dengan senang hati bertindak atas namanya. Kemampuan seorang alkemis tingkat 7 untuk mengumpulkan pembantu adalah sesuatu yang tidak ada yang berani meragukan.